Oke, di video kali ini gua pengen Pengen discuss mengenai tablet yang satu ini. Ini adalah Redmi Pad ya, yang gue beli under 2 juta. Di bawah 2 juta udah dapat tablet segede ini ya. Tuh, anjay. Ini adalah lihat review ya. Lu kalau mau lihat review lebih lengkap, mungkin lu bisa pindah ke channel lain, tapi di sini gue pengen beropini ya. First impression gue selama pemakaian beberapa hari, dan di sini gue pengen sedikit opini terhadap tablet yang satu ini. Gue rasa langsung to the point aja kali ya. Ini nih jauh lebih worth it dibandingkan lu beli iPad versi jadul ya. Contoh kayak iPad Air Gen 1 ya. Terus kayak iPad 3 misalnya. Atau mungkin lu bisa dapat kayak iPad Air 2 gitu ya. Contoh kayak gini ya, ini kayak gini-gini. Nah, daripada lo beli iPad begini ya, harganya beda dikit banget, mendingan lo beli ini ya. Kenapa? Ada beberapa poin yang bisa gue share. Yang pertama adalah ini tuh barang baru, ini barang baru. Ya, sedangkan lo kalau beli iPad seharga Redmi Pad SE ini, lo dapetnya iPad jadul. Contoh kayak misal si MacBook lagi, iPad Air Gen 2 ini. Nah, ini kita pojokin dulu karena gue pengen sedikit cerita. Kalau lu beli barang second itu pasti ada resiko kan. Pasti ada resiko lu beli barang second mau dimanapun. Kita beli barang baru aja kadang ada resiko, cuman resikonya ditanggung sama klaim garansi. Nah, sedangkan kalau lu beli second, ini kayak gua, ini adalah iPad Air 2 yang gue beli. Umurnya ini cuman sekitar 3 atau 4 tahun kurang ya. Ini versi dari Malaysia punya. Dan di tahun 2024 iPad ini sudah matot. Ini gue beli second ya, gue beli second. Kemarin waktu gue coba bongkar, ternyata iPadnya udah bongkaran, mesinnya udah pernah servis. Nah, jadi matot di gue umurnya sekitar 3 tahunan lebih. Jadi gue pakai ini cuman 3 tahunan lebih dikit atau 4 tahun gitulah. Dan mati. Nah, sedangkan ini jauh lebih aman karena lu beli baru. Ini hanya satu contoh aja. Bisa jadi lu kalau beli iPad second yang jadul-jadul, bisa jadi umurnya cuman beberapa bulan, atau mati ya, bisa jadi, bisa jadi. Belum lagi masalah baterai isunya. Isu baterainya kayak baterai ngedrop sekian persen, atau iPad tuh sangat lemot sekali gitu. Harus dicas biar agak kenceng. Kalau nggak dicas lemot. Nah, itu indikasinya dari baterai. Untuk iPad ini, baterainya ini lu nggak bisa asal ganti sembarangan. Karena nggak semua tukang servis punya kenalan atau punya stok buat baterai si iPad ini. iPad kan banyak tuh. Ada iPad 2 yang masih berkeliaran nih, iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Air 1, iPad Air 2, iPad mini yang gua nggak tahu orang beli buat apa, mungkin buat nonton video ya. iPad mini 2 dan seterusnya. Nah, itu tiap iPad baterainya beda-beda. Dan ya untuk versi lawas kayak gini, ini kalaupun lu misalnya ini iPad Air 2 gua, misalnya lu juga punya iPad Air 2 dan lu mau ganti baterai, itu juga nggak bakal awet karena baterainya itu udah stok lama ya. Jadi pasti berkurang dayanya. Jadi ya nggak bakal sawet ini baterainya. Ini poin yang pertama ya. Poin yang pertama itu masalah pakai ya. Kalau barang baru itu lebih minim resiko. Oke. Poin yang kedua adalah kalau lu beli ini bisa banget dipakai buat multimedia, lumayan nyaman. Nih kita deketin dulu. Tapi sebelum ke situ gue pengen bahas sedikit lah desainnya. Desain ini gue nggak tahu ya lu suka apa nggak. Tapi kalau lu nanya ke gue sebenarnya nggak terlalu suka sih. Ini mengingatkan gue sama desain yang ada di iPad Mini 6 gue. Yang dimana kayak, come on man, kenapa brand tuh bentukannya mirip banget gitu. Kayak nggak ada desain lain gitu. Even sampai ke belakangnya polos banget gitu ya. Tapi oke-oke aja dari sisi look, oke, tampan gitu. Apa ya, bukan tampan, maksudnya elegan gitu. Cuman gue kurang apa ya, kayak kurang serak aja karena bagi gue ini bukan barang baru. Ya ini mirip sama desain iPad mini 6 gue. Itu aja sih, ini lebih ke tendensi pribadi aja. Nah, kalau dilihat dari connectivity-nya, ini ada buat charging Type-C dan ada jack audionya. Untuk jack audio ini perlu banget. Kalau lo beli iPad sebenarnya masih ada sih. Ini kayak gue masih ada tuh jack ya. Kalau lo beli iPad versi los masih ada jack ya. Jack audionya masih ada. Terus speaker ya. Oh ya, speaker. Nih, buat multimedia ya. Buat multimedia, buat nonton, gua setelah tes ya. Ini enak bos. Lumayan. Terus pada komen di video gue yang pertama, bang, bandingin dong sama merek ini. Iya, tar dulu bos, sabar, satu-satu. Gue aja pakai ini belum kelar. Nanti gue bakal beli kok. Kalau kalau gue rasa perbandingannya gue penasaran ya.
Sekarang kita bahas langsung aja karena gue ada waktu lain ya, gue banyak kerjaan bentar. Ini gue masukin ke menu dulu. Gue buat video ini mungkin buat lo yang masih bimbang-bimbang buat beli si ini ya, si Pet SE ini. Jadi di sini gue taruh ya, gue masukin pola dulu cuy. Ada polanya boy, masalahnya. Nah, untuk multimedianya, bentar, ini brightness saya udah to the max. Oke, untuk multimedianya iPad ini menurut gua lumayan oke. Di sini lo bisa lihat ya, gua di sini udah download Shopee, terus di sini ada YouTube ya kan. Kalau buat gaming di sini ada PUBG ya. Ya lo tau lah spek dari PTS ini kalau lo scroll ya, tapi nanti gue bakal buat kontennya kok. Ada Mobile Legend, usual lah. Terus ada Send Anywhere buat ngedrop file-file kerjaan. Nah, selama gue make, ini gue kebanyakan ngetes buat nonton video YouTube. Nonton video YouTube lumayan enak, lumayan enak. Yang gue suka dari tablet ini itu bukan dari visualisasinya. Karena buat layar, ini menurut gue cukup. Maksudnya sesuai gitu dengan harganya. Lu bukannya apa ya? Bukan lu tuh nggak bakal dapet kayak yang speknya wah gila enggak. Tapi enough gitu, sesuai dengan harganya. Yang gue suka dari Pet SE ini itu suara speaker. Suara speakernya tuh nggak alay. Apa sih alay? Apa sih penilaian gue? Jadi kalau nonton video suaranya tuh kanan kiri tuh rata ya. Ini kan ada lubang speakernya. Set, set. Itu suaranya rata. Dan suaranya nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede. Tapi yang gue suka suaranya ngebass ya, ngebassnya tuh dapat banget. Jadi kalau nonton, gue paling suka pakai tablet ini tuh nonton waktu sebelum tidur. Lampu kamar gue matiin, terus gue nonton pakai ini ya. Suaranya memanjakan sekali. Ini enak banget buat nonton. Jadi menurut gue performa yang ada di tablet ini kalau buat multimedia kayak gitu-gitu lucu-lucu kayak nonton gitu-gitu masih oke. Untuk Shopee, aplikasi Shopee, gue udah coba ya. Shopee ini ada beragam fungsi yang bisa kita lakukan ya di aplikasi Shopee ini. Contoh kayak kita scrolling ya. Kalau kita scrolling terlalu lama itu bikin HP panas. Biasanya gue coba di sini masih nyanggup. Terus yang kedua di Shopee itu kita bisa nonton live. Gue coba nonton live orang dan oke, nyaman juga, layarnya besar gitu. Dan menurut gue oke lah ya. Terus yang lagi gue dalamin sih sekarang ngegame. Nanti gue bakal kasih lihat ke kalian hasilnya seperti apa. Nah untuk kamera dari tablet ini menurut gue B aja. Anggaplah kamera itu fitur bonus ya, fitur bonus. Karena kalau buat record, buat foto dia agak lagi-lagi sedikit. Cuman lebih nyaman. Ya tablet ini apa sih lu buat kamera mendingan HP gitu ya kan. Anggap bonus. So menurut gue ya ini jauh lebih worth it daripada lu beli iPad seri lawas. Tapi kalau lu mampu beli iPad yang gen-gen terbaru minimal lu kalau mau beli iPad kayak iPad yang umurnya tuh baru 2 atau 3 tahun klimaksnya itu masih oke dan nggak bisa dibandingin sama ini, nggak apple to apple juga. Cuman di sini gue hanya mengingatkan ya kalau lu beli iPad lawas itu banyak banget masalah yang mungkin lu hadapin. Dan lu juga harus ingat kalau iPad itu sama tablet itu ini ada beragam fungsi ya yang benar-benar krusial banget. Yang pertama digitizer ya, touchscreen bagian luar. Yang kedua adalah baterainya. Udah 2 poin itu aja yang paling krusial. Kenapa? Karena 2 poin itu yang paling sering rusak. Kenapa digitizer layar paling sering rusak? Karena ini luas areanya besar cuy. Luas areanya besar jadi kontak kita dengan bersentuhan itu lebih luas gitu. Jadi resiko rusak cracknya itu jauh lebih besar. So lu harus perhatiin ke situ ya. Kalau lu beli iPad, contoh aja kayak iPad Air Gen 2 ini layarnya dia satu set sama antara touchscreen ya digitizer maksud gue sama panelnya. Jadi kalau ganti dulu ya, ini gue sempat mau ganti itu harga layarnya aja itu 1 juta lebih gitu. Dan gue nggak tahu itu KW apa ori ya, gue belum nyari tahu. Gue sekedar nanya aja. Itu lumayan men buat sekedar screen gitu yang notabene-nya di mana harga layarnya itu lebih dari 50% harga iPad-nya. Nah, jadi kalau lo beli iPad versi lawas, lo tuh harus lihat dulu ya harga spare partnya kayak gimana nanti kalau rusak, ya kan? Nah, kalau baterai kan ada 2 poin krusial. Yang pertama layar digitizernya, yang kedua baterai. Baterai lo nggak bisa apa-apain. Kalau iPad-nya udah berumur, berarti lo udah siap-siap nanggung risiko. Kalau iPad-nya bisa jadi boros baterainya, bisa jadi karena udah faktor umur. Dan fungsinya kenapa gue buat video ini? Karena gue pengen ngajak kalian tuh buat ayolah
berpikir ulang gitu. Perlu nggak sih lu beli iPad versi lawas gitu? Karena iPad versi lawas juga nggak bisa lu pakai se-effort itu buat kerjaan lu kan. Jadi menurut gue dengan dana lu yang kentang mendingan beli tablet-tablet baru kayak gini. Enough sih menurut gue. Tapi kalau lu butuh ekosistemnya nggak bisa. Video ini nggak ada cocoknya sama sekali. Ya lu tetap lebih worth it beli iPad lah. Kalau lu butuh ekosistemnya ya. Dan ya udah mungkin sampai sini video gue. Ini adalah video first impression gue selama pakai beberapa hari, nggak ada masalah, gue seneng-seneng aja. Dan sedikit opini di video ini. Kalau ada yang pengen lo tanyain, silakan lo komplain lagi. Silakan lo bacotin aja di kolom komentar. Dan gue coba minta saran dari lo, menurut lo ya, apa yang kurang dari tablet ini ya, bakal gue bahas di video berikutnya. Nanti komennya bakal gue coba baca-bacain. Tapi kalau lo nanya ke gue ya, gue bisa kasih kisi-kisi sedikit. Kurangnya dari tablet ini adalah di brightness-nya. Yang pertama tuh, di brightness-nya. Yang kedua menurut gue, kalau sekiranya ya lebih kencang sedikit lah speakernya. iPad-nya lewat ya. Kalau gue 2 poin aja sih. Kalau lo menurut lo kurangnya apa? Coba tulis di kolom komen. Nanti gue bakal buat videonya. Atau ada yang pengen lo tanyain terhadap Redmi Pad S ini? Tulis juga di kolom komen.